Blockchain, dari Bitcoin ke AI dan P-Network. Uang yang kita gunakan setiap hari, kartu debit, saldo bank, uang kertas, tidak lagi sesempurna yang kita kira. Nilainya perlahan tergerus inflasi, proses transaksi lambat, dan transparansi hampir tidak ada. Sistem yang dulu dianggap stabil, kini mulai kehilangan relevansi di dunia modern yang bergerak cepat. Saat ini, revolusi keuangan sedang berlangsung. Cryptocurrency dan blockchain bukan sekadar tren atau spekulasi. Mereka adalah fondasi sistem baru yang lebih cepat, aman, dan transparan. Beberapa proyek, seperti P-Network, mencoba membangun koin dengan utilitas nyata, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar untuk spekulasi semata. Pertanyaannya, apa yang akan menggantikan uang yang kita pakai hari ini? Bagaimana sistem baru ini akan memengaruhi kehidupan kita? Dan apakah kita siap menghadapi era uang digital yang lebih cerdas, lebih transparan, dan sepenuhnya terdesentralisasi? Perubahan ini bukan masa depan yang jauh, ini sudah dimulai, dan setiap orang akan merasakannya, baik yang sadar maupun yang belum. Dunia sedang berubah, dan cara kita memandang uang tidak akan sama lagi. Sejarah dan masalah sistem keuangan. Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari cara untuk menukar nilai. Pada awalnya, sistem barter menjadi solusi, saya tukar beras dengan kain, atau seekor kambing dengan sekantung gandum. Tetapi barter punya kelemahan besar, sulit menemukan orang yang benar-benar membutuhkan barang kita, dan menukarnya dengan nilai yang adil. Untuk menyelesaikan masalah itu, emas muncul sebagai standar nilai universal. Emas disepakati semua orang karena langka, tahan lama, dan tidak mudah dipalsukan. Berabad-abad lamanya, emas menjadi jaminan stabilitas ekonomi. Namun, emas tidak praktis. Sulit dibawa dalam jumlah besar, sulit digunakan dalam transaksi sehari-hari. Maka lahirlah uang kertas. Awalnya, uang kertas hanyalah bukti simpanan emas di bank. Satu lembar kertas berarti ada sejumlah emas yang bisa ditukar kapan saja. Tetapi seiring waktu, uang kertas tidak lagi didukung emas. Nilainya ditentukan pemerintah dan bank sentral. Inilah titik awal sistem fiat money, uang yang nilainya ada hanya karena kita percaya pada pemerintah yang mencetaknya. Lalu, revolusi digital membawa kita ke era digital banking. Kini, uang tidak hanya berupa kertas atau logam, tapi angka di layar smartphone. Kita bisa transfer dengan sekali klik. Lebih cepat dan praktis, tapi tetap terikat pada aturan bank dan negara. Namun, setiap perkembangan punya masalahnya sendiri. Uang kertas menghadapi inflasi, semakin banyak dicetak, nilainya menurun. Daya beli tabungan kita diam-diam terkikis. Uang 1 juta rupiah hari ini tidak sama nilainya dengan 1 juta rupiah tahun depan. Transfer internasional pun bermasalah. Untuk mengirim uang ke luar negeri, proses bisa memakan waktu berhari-hari, dengan biaya tinggi yang dipotong di setiap perantara. Seorang pekerja migran yang mengirim uang ke keluarganya, misalnya, bisa kehilangan hingga 10% hanya untuk biaya transfer. Sistem perbankan tradisional juga lambat dan birokratis. Banyak masyarakat di negara berkembang bahkan tidak memiliki akses ke bank sama sekali, sehingga mereka terjebak di luar sistem keuangan global. Transparansi juga minim. Kita tidak benar-benar tahu kemana uang kita bergerak, dan seringkali merasa tidak memiliki kendali penuh atas aset kita sendiri. Dalam dunia modern yang bergerak cepat dan terhubung global, masalah ini semakin terasa. Kecepatan, efisiensi, dan transparansi bukan lagi sekadar keinginan. Mereka sudah menjadi kebutuhan dasar. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana kita bisa membangun sistem keuangan yang lebih adil, lebih cepat, dan lebih aman? Jawabannya mulai tampak dalam bentuk teknologi digital, blockchain, cryptocurrency, dan sistem keuangan terdesentralisasi. Teknologi ini tidak hanya memperbaiki kelemahan sistem lama, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya terasa mustahil. Blockchain dan cryptocurrency. Blockchain adalah salah satu inovasi paling revolusioner dalam sejarah keuangan modern. Teknologi ini bukan sekadar catatan digital biasa, melainkan sebuah sistem yang mengubah cara kita memahami kepercayaan dan transaksi. Bitcoin menjadi pionir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lahir sebuah sistem keuangan yang tidak dikendalikan oleh bank, pemerintah, atau lembaga apapun. Semua transaksi tercatat dalam buku besar digital yang terbuka untuk siapa saja, dikenal sebagai blockchain. Setiap blok data saling terhubung, terenkripsi, dan diverifikasi oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Hasilnya, transaksi yang transparan, tahan sensor, dan hampir mustahil untuk dimanipulasi. Bayangkan, dulu kita harus percaya pada bank sebagai perantara. Sekarang, sistem itu digantikan oleh jaringan global yang bekerja otomatis tanpa perlu otoritas pusat.
Itulah mengapa Bitcoin sering disebut sebagai digital gold, sebuah aset langka, terbatas jumlahnya, dan memiliki kekuatan untuk melindungi nilai di tengah inflasi. Namun, revolusi ini tidak berhenti di Bitcoin. Ethereum membawa ide lebih jauh dengan memperkenalkan smart contract, kontrak pintar yang berjalan otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi. Dengan smart contract, kita bisa membuat kesepakatan digital tanpa notaris, tanpa bank, tanpa perantara. Contohnya, sebuah pembayaran otomatis hanya terjadi jika barang sudah terkirim dan diverifikasi. Sistem ini aman, transparan, dan sulit untuk dipalsukan. Dari sinilah lahir ribuan aplikasi keuangan baru, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh lembaga besar. Mulai dari pinjaman peer-to-peer, platform investasi, hingga aplikasi desentralisasi yang tidak bisa dimatikan oleh satu pihak pun. Tapi tidak hanya Bitcoin dan Ethereum yang penting. Dunia kripto kini dipenuhi proyek dengan utilitas nyata. Stablecoin misalnya, diciptakan untuk menjaga nilai tetap stabil, sehingga cocok dipakai dalam transaksi sehari-hari. Tidak seperti Bitcoin yang harganya bisa naik turun tajam, stablecoin seperti USDT atau USDC dirancang untuk mengikuti nilai dolar. Kemudian ada token industri. Di sektor supply chain, token digunakan untuk melacak perjalanan barang dari pabrik hingga ke tangan konsumen. Dalam industri game, token memberi pemain kepemilikan nyata atas item digital yang mereka beli, sebuah konsep yang sebelumnya mustahil dilakukan. Program loyalitas perusahaan pun mulai menggunakan token untuk menciptakan sistem poin yang transparan dan mudah ditukar. Lebih jauh lagi, teknologi blockchain kini bersatu dengan kecerdasan buatan. AI dapat memprediksi pergerakan portofolio, mendeteksi potensi penipuan, dan meningkatkan keamanan transaksi. Kolaborasi AI dan blockchain ini menjanjikan sistem keuangan yang bukan hanya efisien, tapi juga adaptif terhadap ancaman baru. Di sisi lain, ada proyek seperti Pi Network. Meski bukan fokus utama dalam pembahasan ini, Pi adalah contoh bagaimana kripto berusaha membangun utilitas nyata. Dengan mengusung ide mining melalui smartphone, Pi mencoba mengajak jutaan orang untuk terlibat dalam ekosistem digital. Terlepas dari pro kontra, Pi Network mencerminkan aspirasi bahwa kripto tidak hanya soal spekulasi, tapi bisa hadir di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya jelas, blockchain bukan sekadar tren digital atau ajang spekulasi. Ia adalah solusi nyata untuk masalah lama dalam sistem keuangan tradisional, transparansi, keamanan, efisiensi, dan desentralisasi. Dunia yang lambat, mahal, dan penuh ketidakpastian kini memiliki alternatif yang lebih andal. Dan perlahan, dunia mulai bergerak ke arah itu. Tren kripto nyata dan utilitas. Sekarang, mari kita lihat tren cryptocurrency yang sudah mulai digunakan secara nyata, bukan sekadar hype. XRP, misalnya, dirancang untuk mempermudah transfer uang lintas negara. Biaya rendah dan proses cepat membuatnya menarik bagi perusahaan dan individu yang sering melakukan pembayaran internasional, menggantikan metode tradisional yang lambat dan mahal. Stablecoin juga mulai populer, karena nilainya yang relatif stabil memungkinkan transaksi sehari-hari tanpa risiko fluktuasi besar. Ini menjadi jembatan antara sistem keuangan tradisional dan dunia digital. Selain itu, token industri mulai muncul dalam berbagai bidang. Di dunia game, token digunakan untuk pembelian item atau hak kepemilikan digital. Dalam supply chain, token mempermudah pelacakan produk dari produsen ke konsumen. Program loyalitas perusahaan juga mulai memanfaatkan token untuk memberi insentif yang lebih transparan dan otomatis. Teknologi AI yang digabungkan dengan blockchain membuka peluang baru. Algoritma cerdas dapat memprediksi pergerakan portofolio, mengidentifikasi potensi penipuan, dan meningkatkan keamanan transaksi. Dengan kombinasi ini, sistem digital tidak hanya efisien, tapi juga lebih aman dan adaptif terhadap risiko. Kesimpulannya, tren-tren ini menunjukkan bahwa cryptocurrency bukan sekadar fenomena spekulatif. Mereka membentuk ekosistem digital nyata, yang memungkinkan transaksi lebih cepat, aman, dan transparan. Dunia keuangan sedang berubah, dan transformasi ini sudah berjalan di depan mata kita. Masa depan keuangan. Melangkah lebih jauh, kita bisa melihat bagaimana AI dan blockchain berpotensi menggantikan uang tradisional. Sistem ini bukan hanya menyimpan nilai, tetapi juga mampu mengelola transaksi secara otomatis, aman, dan cerdas. Dengan algoritma pintar, AI dapat memproses transaksi dalam hitungan detik, memprediksi risiko, dan mengoptimalkan portofolio, sementara blockchain memastikan setiap langkah tercatat secara transparan dan tidak dapat diubah. Di sisi lain, Central Bank Digital Currency atau CBDC mulai diuji di berbagai negara. Mata uang digital resmi ini menunjukkan bahwa bahkan lembaga keuangan tradisional mulai beradaptasi dengan era digital, memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien dibanding sistem lama. DeFi atau keuangan terdesentralisasi pun terus berkembang. Sistem ini memungkinkan transaksi langsung antara pengguna,
tanpa perantara bank atau lembaga keuangan. Dengan DeFi, orang bisa meminjam, menabung, atau berinvestasi secara otomatis dan lebih efisien, membuka peluang inklusi keuangan bagi jutaan orang yang sebelumnya tidak tersentuh sistem tradisional. Stablecoin dan token utilitas kini sudah dipakai secara global, dari pembayaran sehari-hari hingga aplikasi industri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital bukan hanya masa depan yang jauh, tetapi sudah diterapkan dan digunakan sekarang. Kesimpulannya, uang tradisional tidak akan hilang dalam semalam, tetapi secara perlahan digantikan oleh sistem digital terdesentralisasi dan cerdas. Blockchain, AI, stablecoin, dan DeFi akan membentuk cara kita bertransaksi, menabung, dan berinvestasi di masa depan, lebih cepat, transparan, dan aman daripada sebelumnya. Risiko dan etika. Meski dunia keuangan digital menjanjikan banyak kemudahan dan inovasi, revolusi ini tidak lepas dari risiko. Pasar cryptocurrency terkenal volatil, harga bisa naik drastis dalam waktu singkat, namun juga bisa turun tajam tanpa peringatan. Selain itu, praktik rug pull, hacking, dan scam masih menjadi ancaman nyata. Proyek yang tampak menjanjikan bisa saja berakhir gagal atau menipu investor yang kurang waspada. Regulasi di berbagai negara juga berubah-ubah, menambah ketidakpastian bagi pengguna dan investor. Oleh karena itu, edukasi dan kewaspadaan menjadi hal paling penting. Setiap orang yang ingin terlibat dalam ekosistem ini perlu memahami dasar teknologi, risiko pasar, dan cara melindungi aset mereka sendiri. Literasi digital dan literasi keuangan bukan lagi opsional, mereka menjadi kebutuhan agar terhindar dari kerugian yang tidak perlu. Kesimpulannya, revolusi blockchain, AI, dan cryptocurrency menjanjikan masa depan yang lebih efisien dan transparan. Namun, kemudahan dan potensi keuntungan besar datang bersamaan dengan tanggung jawab. Hanya mereka yang belajar, waspada, dan beradaptasi yang akan berhasil menavigasi perubahan ini dengan aman. Masa depan ada di tangan Anda. Kita sudah menelusuri perjalanan uang, dari barter, emas, uang kertas, hingga era digital banking. Dan kini, kita berada di titik baru, sebuah transformasi besar di mana blockchain, cryptocurrency, dan kecerdasan buatan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang sedang membentuk masa depan keuangan dunia. Penting untuk diingat, masa depan keuangan bukan lagi tentang siapa yang punya uang paling banyak. Kekayaan tanpa pengetahuan bisa habis dalam sekejap. Yang lebih penting adalah siapa yang memahami ekosistem digital, siapa yang bisa membaca arah perubahan, dan siapa yang berani menavigasi sistem baru ini dengan bijak. Blockchain dan AI bukan sekadar tren teknologi. Mereka adalah fondasi dari dunia baru, dunia di mana transaksi bisa berlangsung dalam hitungan detik, tanpa batas negara, tanpa campur tangan pihak ketiga, dan sepenuhnya transparan. Dunia di mana aset digital bisa berpindah tangan dengan sekali klik, aman, tercatat, dan bisa diverifikasi siapa saja. Tapi di balik semua ini ada pertanyaan besar. Apakah kita akan menjadi penonton, atau pelaku? Apakah kita akan membiarkan dunia bergerak tanpa kita? Atau kita akan melangkah, beradaptasi, dan menjadi bagian dari revolusi keuangan ini? Sejarah menunjukkan satu hal, setiap revolusi selalu memberi peluang terbesar bagi mereka yang berani mengambil langkah lebih dulu. Dari mereka yang pertama kali beralih dari barter ke emas, dari emas ke uang kertas, dari uang kertas ke digital banking, yang berani beradaptasi selalu mendapatkan keuntungan terbesar. Kini giliran kita. Dunia sedang berubah, dan perubahan ini tidak bisa dihentikan. Masa depan ada di tangan Anda. Pahami, pelajari, dan beradaptasilah. Karena mereka yang siap, bukan hanya akan bertahan, tapi juga akan memimpin di era keuangan baru ini. Jangan menunggu sampai terlambat. Saatnya bergerak, saatnya belajar, dan saatnya menjadi bagian dari transformasi keuangan terbesar dalam sejarah manusia.